Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bagian 4 sudah selesai ya. Oke, gimana? Biasa aja ya. Ya, sesuai harga lah. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya nih. Kira-kira udah ada yang tahu hatching, cross hatching sama blending? Udah pada tahu ya? Nah, tapi bagaimana cara mengaplikasikannya? Kira-kira udah benar apa belum? Atau jadi belang-belang? Kita akan bongkar dan simak terus. Kita akan langsung ke area pipi ya, karena di area mata, hidung, dan bibir itu sudah saya jelaskan di bagian gambar yang pertama. Jadi sekaligus saya koreksi juga ya beberapa kesalahan yang biasa dilakukan untuk para pemula menggambar, melakukan shading hanya di bagian pinggirnya saja. Sebenarnya itu nggak apa-apa, cuman dengan catatan jangan di bagian pinggirnya aja. Nah, seperti ini itu nggak bisa gitu, karena hasilnya nanti akan belang-belang. Kalau misalkan untuk area shading langsung menggunakan teknik shading ya, itu harus merata gitu, jangan hanya di bagian pinggirnya saja, karena efeknya yang saya bilang tadi akan menjadi belang gitu. Kalau misalkan mau di tahap shading langsung itu nggak apa-apa, tapi harus merata. Jadi kalau mau di shading aja semua, jadi hasilnya itu nggak belang-belang gitu. Jadi kita perhatikan area contoh yang kita gambar ya. Jadi kalau misalkan di area contohnya itu nggak terlalu gelap, kita dasari dengan lapisan yang lebih terang dulu gitu. Jadi jangan langsung digelapin semua, yang ada nanti warna pensilnya warna si kulitnya malah terlalu hitam gitu. Jadi kita melakukan shading pertama ya, arsiran pertama. Kita akan bikin patokannya dulu sebentar, karena di efek di situ juga ada, di fotonya ada bayangannya ya. Nah seperti itu, kira-kira sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita langsung menggunakan hatching atau arsiran satu arah. Untuk di layer kedua kita akan melakukan cross hatching. Oke. Di tahap ini untuk layer pertama kita melakukan teknik arsiran satu arah atau hatching ya gitu. Tapi untuk area pipi itu kita menggunakan beberapa layer ya. Kalau misalkan teman-teman udah menemukan hasil yang maksimal, udah langsung di stop aja. Kalau belum, kita melakukan ke tahap cross hatching atau arsiran silang. Jadi kita lakukan hatching dulu, kita blok semua. Nah kenapa nih saya sarankan untuk melakukan teknik cross hatching ini? Itu hasilnya akan makin bagus. Tapi kembali lagi ya, kita perhatikan contoh yang kita gambar objeknya. Kalau objeknya sekiranya sudah cukup, kita hentikan. Tapi kalau misalkan masih kurang, kita lakukan cross hatching lagi gitu. Kenapa sih harus cross hatching? Karena cross hatching itu arsirannya lebih merata dibandingkan hatching sendiri. Jadi hatching itu hanya untuk bagian pertama ya. Jadi pertama kita hatching, kedua kita langsung shading. Nah tahap keduanya untuk teknik arsiran keduanya kita menggunakan cross hatching. Jadi arsirannya itu tertutup dengan maksimal gitu. Kalau misalkan sudah kita blok menggunakan arsiran satu arah atau hatching, kita lakukan cross hatching, arsiran silang. Dengan begitu si efek pipi itu akan otomatis timbul dengan sendirinya. Dan di sini pun kita harus perhatikan kembali ya, contoh yang kita gambar itu dari lekukan-lekukan si area pipinya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan area pipinya ada sebuah lekukan, kita lakukan sketchnya dulu untuk patokan kita. Nah di sini saya menggunakan hatching dulu, cross hatching, arsiran silang. Jadi usahakan menggunakan untuk area pipi itu di area paling gelap dulu ya. Kita perhatikan dulu contohnya area gelapnya yang di sebelah mana. Nah di situ kita membuat arsirannya. Nah dengan begitu si efek timbul sendiri itu akan terlihat. Begitu juga untuk bagian area dahi ya, itu sama seperti itu. Jadi kita ambil yang paling gelap dulu. Kalau misalkan sudah, kita bikin blok sketch-sketchnya dulu. Kita lihat, pokoknya sering-sering lihat contohnya aja ya. Kita lihat contohnya. Kalau misalkan contohnya ada area yang paling gelap, kita bikin area gelap dulu. Kalau misalkan dia terang, kita bikin arsiran yang lebih terang.
Ingat ya, untuk tahap ini saya menggunakan apa ya, dibilang genre kali ya, aliran lah, aliran sketsa itu aliran sketsa realis. Jadi kalau misalkan sketsa biasa kan masih apa ya, terlihat acak-acakan ya, coretan-coretannya itu masih terlihat. Jadi saya menggunakan tipe sketsa realis. Jadi si sketsanya itu garis-garisnya nggak terlihat gitu. Karena ya teknik ini tipe sketsa ini banyak yang digemari atau diminati sama orang-orang gitu. Jadi emang terlihat lebih rapi ya dibandingkan sketsa itu sendiri. Untuk kembali lagi ya ke area pipi, kita harus selalu sering-sering melihat si contohnya sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita malah kebablasan nih, malah keenakan bikin taunya melenceng sama yang digambar gitu. Jadi kita harus sering-sering lihat contohnya. Oke, cukup ya segitu. Ya, ini untuk layar pertamanya saya menggunakan pensil 2B. Nah, jadi untuk layar keduanya itu saya menggunakan pensil 4B aja deh. Ya, 4B. Yang pertengahan antar gelap sama terang. Oke. Nah, di teknik ini pun sebenarnya saya menggunakan pensil itu nggak ditekan ya. Jadi si pensil itu hanya mengambang di kertas. Selain gampang dihapus juga, itu bisa memadukan si pensil lain. Jadi kalau dari 2B ke 4B itu nanti bisa bercampur. Ya pasti dengan rapih ya. Jadi kalau misalkan menggunakan pensil 2B itu bisa aja pakai satu pensil. Cuman dari teknik penekanannya itu harus agak ditekan. Nah, itu pun beresiko kalau misalkan gambar kita salah, kalau dihapus itu nanti akan ada bekasnya. Jadi saya menggunakan pensil dari yang lebih gelap aja. Jadi walaupun tanpa ditekan, warnanya itu akan tetap gelap. Nah, usahakan kalau saya itu menggunakan teknik ini, pensil selalu runcing ya. Kalau saya, soalnya kalau misalkan tidak runcing itu hasil arsiran agak jarang-jarang dia, agak renggang. Jadi saya menggunakannya itu pensil selalu runcing gitu. Gimana ya contohnya ya? Ya pokoknya tumpul sih sebenarnya. Jadi pensil itu tumpul. Oh sama. Mana ya? Ya pokoknya inilah tumpul gitu. Kalau ini kan masih termasuk runcing ya. Nah, kita bikin area yang satunya lagi. Jadi perhatikan juga lekukan si pipinya juga ya. Nah, dari lekukan itu kan menghasilkan area terang dan gelap tuh. Nah, di situ juga kita bisa menggunakan pensil yang sesuai. Kembali lagi kita bikin area yang paling gelap dulu. Kita pakai kembali pensil 2B ya. Nah, nanti sisanya kalau misalkan kurang kita bisa mulai lagi. Kita bisa lebih gelapkan lagi. Memang di bagian menggambar tipe sketsa realis ini membutuhkan ketelitian yang lebih dibandingkan sketsa itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita pengen hasilnya maksimal, lebih sering-sering aja melihat bagian si contohnya. Dan kembali lagi ya, ini bukan menggurui. Ya takutnya ada teman-teman yang ngerasa saya gak jago. Enggak sama sekali, enggak ada terlintas di pikiran saya untuk menggurui ya atau merasa seperti itu, karena pada dasarnya saya juga masih butuh belajar lagi. Ini pun dalam tahap saya juga lagi baca-baca artikel nama-nama tekniknya apa. Kebanyakan saya itu tahu prakteknya aja, nggak tahu namanya, nggak tahu istilahnya gitu. Jadi ya harap dimaklumi lah. Saya juga lagi belajar lagi.
Nah, di sini karena fotonya itu 2 orang ya, biar sama kayak di foto, biasanya saya ngambil patokan dari sama yang apa namanya, patokan gambar pertama saya. Nah, contoh yang dari bayangan, saya ambil patokan dari hidung, dari mata. Nah, saya ambil patokan mata itu sendiri ya. Yang kedua saya ngambil patokan dari yang gambar sebelah gitu. Nah, untuk menggambar alis yang kedua ya, alis yang sebelah kanan itu saya ngambilnya patokan dari mata yang saya buat dari awal pertama. Nah, segini udah mulai kelihatan nih. Jadi kita ke tahap bagian penebalannya aja. Jadi mungkin saya akan menggambar bagian apa namanya, dahi sama dagu ya. Dan penerapannya tekniknya itu masih sama, cuman kita melihat kontrasnya lagi aja dari contohnya begitu. Oke, mari kita lanjutkan, simak sampai selesai. Let's do it.